Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, hari ini Pesta Demokrasi Indonesia digelar serentak. Lebih dari 200 juta pemilih akan menggunakan hak pilihnya. Dan ini artinya masyarakat akan memilih capres-cawapres anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah, serta DPD sebagai perwakilan daerah. Lalu bagaimana mekanisme pencoblosan pada pemilu 2024? Berikut informasinya kami paparkan untuk Anda semua. Ya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU membedakan warna surat suara untuk setiap jabatan atau lembaga publik yang akan dipilih. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat memasukkan ke kotak suara masing-masing agar tidak tertukar. Sesuai pasal 6 PKPU nomor 14 tahun 2023 ada 5 jenis warna surat suara pada pemilu 2024. Kelima surat suara ini diantaranya. Pertama, surat suara yang berwarna abu-abu. Nah, surat suara yang mempunyai warna abu-abu ini maksud kami memiliki fungsi sebagai surat suara pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden dalam surat suara yang memuat beberapa hal, yaitu ada foto pasangan calon, lalu ada nama pasangan calon, nomor urut pasangan calon, dan juga tanda gambar partai politik dan atau tanda gambar gabungan partai politik pengusung pasangan calon. Ya, kedua surat suara kuning. Surat suara yang mempunyai warna kuning mempunyai fungsi untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan surat ini memuat beberapa hal, diantaranya adalah tanda gambar partai politik, kemudian nomor urut partai politik, dan nomor urut dan nama calon anggota DPR. Dan selanjutnya yang ketiga adalah surat suara yang berwarna merah, di mana surat suara yang memiliki warna merah ini digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Warna merah dipilih sebagai identitas khusus untuk pemilihan di tingkat ini. Surat ini memuat beberapa hal, yaitu ada nomor calon anggota DPD, ada foto calon anggota DPD, dan juga nama calon anggota DPD. Dan selanjutnya adalah surat suara berwarna biru. Surat suara yang memiliki warna biru ini mempunyai fungsi untuk pemilihan umum ataupun pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi. Surat ini memuat beberapa hal, yaitu adalah tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPRD Provinsi. Dan selanjutnya pemirsa, yang terakhir adalah surat suara yang berwarna hijau. Nah, surat suara yang berwarna hijau ini digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota. Warna hijau menjadi ciri khas untuk membedakan dari surat suara untuk tingkatan lainnya. Surat ini juga membuat beberapa hal, yaitu ada tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPRD Kabupaten Kota. Surat suara juga disediakan sesuai dengan jenis pemilu yang diselenggarakan di TPS dan juga TPS LN. Ya, sementara untuk waktu pencoblosan, pemilih dapat mendatangi tempat pemilihan suara atau TPS mulai pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang waktu setempat. Dan tata cara atau mekanisme pencoblosan di TPS, di mana para pemilih harus membawa sejumlah dokumen, yakni diantaranya IKTP atau surat keterangan dari Disduk Capil setempat dan formulir pemberitahuan model C6. Ya, bagi Anda para pemilih yang ternyata tidak terdaftar di TPS, Anda tidak perlu khawatir. Anda bisa datang ke TPS sesuai dengan alamat yang tertera pada IKTP atau surat dari Disduk Capil setempat dan gunakan hak pilih Anda 1 jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Dan pemirsa, jadi gunakanlah hak pilih Anda sesuai hati nurani karena satu suara Anda bisa menentukan masa depan arah bangsa. Kawal dan awasi juga proses pemungutan suara untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan juga berkualitas. Dan jangan lupa jaga keamanan dan kondusivitas agar pemungutan suara berjalan aman dan juga nyaman.